Pak Amin, terakhir saya berbincang dengan Anda waktu itu Aikman sudah berhasil di tahap-tahap awal untuk melakukan whole genome sequencing. Nah, untuk itu adalah salah satu proses awal untuk kemudian kita bisa menciptakan vaksin COVID-19 karena kita harus bisa menciptakan vaksin tersebut, kalau tidak harus ngantri untuk membeli dari negara lain. Nah, sampai sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak Amin? Baik, jadi, pertama-tama selamat malam Pak Menteri, Pak Selamat Menko. malam. Ya, jadi sekalian share dengan Pak Menteri ini. Jadi, whole genome sequence itu sudah, kami lakukan, saat ini sudah ada 10 sequence yang sudah kami submit dan, dalam 2-3 minggu ke depan kita harapkan ada tambahan, 10, 20 lagi. Target kita kan mencapai sekitar 100-an lah gitu ya, untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang, eee, virus yang karakteristik, virus yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tentang virus yang bersirkulasi di Indonesia, maka step berikutnya adalah kita melakukan amplifikasi dari gen, bagian dari gen, virus tersebut. Dan itu juga merupakan bagian yang, sangat, sulit dan alhamdulillah dalam, eee, 1 minggu yang lalu, kita berhasil mengamplifikasi, gen spike-nya. Jadi kita tahu, virus, corona ini kan ada spike-nya ya, ada seperti duri-durinya itu. Nah, itu adalah bagian-bagian yang penting yang akan menjadi target dari, antibodi yang kita kembangkan dari vaksinasi itu. Nah, kita sudah berhasil mengamplifikasi gen spike dan juga gen N-nya, nukleokapsid, dan sekarang prosesnya sedang di-clone. Clone itu diperbanyak dan akan dimasukkan ke dalam, sel mamalia. Sel mamalia itu artinya sel, ya mamalia kita tahu ya, sel yang berasal dari, makhluk yang, menyusui. Ya. Jadi itu sudah, kita peroleh selnya dan nanti diperbanyak, untuk mendapatkan protein rekombinannya. Nah, setelah itu step berikutnya kita harapkan, bisa mulai dalam, 2-3 bulan ke depan, akan dilakukan uji pada hewan. Oh, 2 sampai Eee 3 bulan ke depan sudah bisa uji pada hewan ya? Ya, kita harapkan demikian, uji pada tikus dan, kemudian dilanjutkan dengan, pada, monyet. Oke. Setelah, hasilnya bagus, kita, eee, sudah bisa kita serahkan ke, Bio Farma, seed vaksinnya. Jadi bibit vaksinnya itu setelah selesai uji pada hewan yang agak besar, kita serahkan ke Bio Farma untuk bisa diteruskan, diformulasikan untuk dilakukan uji klinik pada Ya. manusia. Oke, berarti nanti uji klinisnya setelah percobaan pada hewan baru diuji klinis, tapi itu di Bio Farma ya, Pak ya? Betul, karena, untuk melakukan uji klinik pada manusia, vaksin itu harus diformulasi sedemikian rupa supaya aman, Mhm. untuk untuk manusia. Begini, Kalau ini untuk Pak Amin, ini saya mewakili seluruh rakyat Indonesia tampaknya. Kami sangat rindu untuk mendengar kabar baik begitu, paling tidak sesuatu yang bisa membuat kita optimistis menjalani hari-hari di tengah pandemi ini. Worst case scenario, skenario terburuknya. Kalau kemudian nanti sudah sukses 2 atau 3 bulan lagi percobaan pada hewan, lalu kemudian diserahkan kepada Bio Farma untuk uji klinis, worst case scenario, paling lama deh kita bisa menunggu untuk kemudian bisa mulai produksi vaksin COVID-19 dalam negeri, kapan Pak kira-kira? Ya, karena uji klinik ini, yang fase 2, 3 itu, bisa digabung dalam dalam era pandemik, Dipercepat tadinya ya? kalau iya, ini bisa dipercepat menjadi 6 bulan, sedangkan yang fase pertamanya juga sekitar 6 bulan. Jadi, kita butuh waktu sekitar 12 bulan, Mhm. eee,
uji kliniknya. Oke, Dari insya Allah sejak bulan Maret kalau semuanya berjalan lancar ya. Maret tahun depan. Nah, Maret tahun depan ya. Oke, berarti kita masih butuh waktu sekitar 3 bulan untuk kemudian uji pada hewan, lalu harus diperbarui lagi untuk kemudian bisa diserahkan ke Bio Farma. Berarti uji klinisnya di Bio Farma kemungkinan Maret tahun depan ya? Ya, insya Allah Oke. setelah semester pertama tahun depan ya. Oke, uji klinis pertama bisa 6 bulan, uji klinis kedua dan ketiga bisa digabung menjadi 6 bulan lagi. Berarti kemungkinan bisa diproduksi Maret tahun 2022, begitu? Ya, itu worst scenario-nya Oke, ya. itu worst-nya. Kita harapkan bisa lebih cepat sih. Kalau kemudian di negara lain sudah bisa menemukan vaksin terlebih dahulu, kira-kira kita bisa apa, Pak? Ya, kalau toh negara lain sudah bisa memproduksi, kita harus ingat pertama kapasitas produksi dunia juga Terbatas. tidak tinggi sekali. Mungkin kita hanya bisa mendapatkan maksimum untuk 20% populasi yang harus divaksinasi. Sedangkan kita butuh minimum 70% dari populasi untuk divaksinasi, Ya. berarti 170 juta orang dikalikan 2 dosis misalnya menjadi 350 juta dosis. Nah, itu tidak mungkin disuplai oleh perusahaan vaksin manapun dalam waktu yang singkat, kecuali kita mau nunggu 5-7 tahun. Oke. Tapi mungkinkah kita kemudian mengambil contoh dari mereka untuk kemudian dicontek, transfer of technology atau seperti apa begitu? Kalau dibilang mungkin saja, tapi kan ada harganya. Oke. Kita juga bisa beli saja kalau kita punya uang, tapi jumlahnya fantastis, sangat besar. Pak Muhadjir, Dan tetap- dukungan pemerintah untuk akhirnya kita bisa memproduksi vaksin sendiri ini sebesar apa? Ya, saya kira Pak Amin lebih ahlinya ya. Saya tidak secara teknis tidak paham itu. Dukungannya? Tapi kalau nanti Pak Amin bisa mengkoreksi kalau saya keliru. Tidak salah sekarang ada tiga lembaga yang menjalin kerjasama dengan luar negeri untuk mempercepat proses pembuatan vaksin itu. Oke. Misalnya Bio Farma dengan salah satu lembaga di Cina sekarang juga sedang bergerak. Bahkan kita perkirakan mudah-mudahan ini lebih cepat. Gitu ya. Kemudian Eijkman juga punya partner. Kemudian ada juga pabrik farmasi swasta yang juga berusaha untuk menjalin kerjasama. Artinya begini, kita harus sadar betul bahwa kita tidak mungkin sendirian di dalam mencari, mempercepat, menemukan vaksin, terutama yang lebih cocok untuk Indonesia. Saya tahu karakter, tadi Pak Amin juga sudah menjelaskan, mungkin karakternya beda, tetapi paling tidak saling mengisi antara beberapa riset, itu saya kira sangat dimungkinkan. Sekarang misalnya kita juga sedang mempercepat produksi dari PCR kits, yang sekarang kan misalnya Bio Farma baru 50.000 per minggu, sehingga 1 bulan kira 250-an ribu. Ini kita target nanti bisa sebulan paling tidak 1 juta. Sebulan 1 juta targetnya? Bapak Presiden dari 250 ya? Iya. Oke. Bapak Presiden sebelumnya menghendaki kalau bisa 2 juta, tapi Pak Menteri BUMN kemarin menyampaikan ya tahap pertama 1 juta dulu. Perusahaan-perusahaan lain di luar Bio Farma bagaimana? Saya tidak cukup informasi, mungkin Pak Amin lebih tahu, karena saya lebih banyak fokus ke BUMN, karena itu yang mudah dikontrol oleh negara, oleh pemerintah, dan kemudian kita bisa melakukan shortcut untuk mempercepat. Misalnya di Bio Farma itu ada gedung yang sekarang mangkrak, yang dulu rencana untuk produksi vaksin avian flu, yaitu yang mau kita modifikasi nanti untuk pabrik produksi PCR kit. Sehingga kita kalau untuk mengejar target 30.000 per hari seperti arahan Pak Presiden, itu pasti tidak mungkin kita tanpa ada PCR kit yang lokasi baru ya. Betul. Oke, gini Pak, itu kan tadi kalau mendengarkan timelinenya yang disampaikan oleh Pak Amin, kemungkinan besar kita baru bisa produksi jelek-jeleknya Maret tahun 2022. Tapi sampai dengan waktu itu, jadi semua yang kita bisa lakukan adalah berdisiplin, mematuhi protokol kesehatan. Saya kembali lagi ke bagian itu. Menurut Pak Muhadjir, menurut pandangan dari pemerintah,
apakah kemudian karena di beberapa daerah yang memang sudah kasusnya sudah mulai bisa dikendalikan begitu, sudah mulai memberlakukan PSBB transisi, sudah mulai memberlakukan persiapan new normal. Apakah ini kemudian bikin masyarakat secara tidak langsung, secara psikologis jadi merasa menyepelekan? Sangat mungkin karena banyak juga yang salah memahami istilah new normal itu dianggap normal sekali gitu, sehingga dianggap sudah merdeka bebas, padahal justru itu kalau saya melihat sebetulnya darurat, masih tetap darurat ya. Karena itu ini persoalannya adalah bagaimana masyarakat ini betul-betul mau patuh dengan PSBB, dengan standar protokol kesehatan minimum ya, minimum misalnya pakai masker dan menghindari kerumunan, itu aja dari 4 standar itu sebetulnya relatif sudah bisa meminimalisir. Adakah koordinasi dengan lembaga-lembaga yang mungkin bisa memberlakukan disiplin yang lebih tinggi begitu? Misalkan ada hukuman denda atau ada hukuman tanpa harus kemudian hukuman fisik ya? Itu kan menjadi wewenang masing-masing daerah ya, bisa diatur di dalam perda. Kalau dari pusat saya kira tidak mungkin karena varian dari kasus, varian dari problem di masing-masing tempat. Karena itu sebetulnya kesadaran dan kesungguhan dari daerah justru kita harapkan juga ada. Kemudian juga kan sudah dari gugus tugas sudah menyodorkan konsep tentang pentahelix ya. Jadi 5 elemen utama dari pemerintah, masyarakat, kelompok madani, masyarakat madani, kemudian dunia perguruan tinggi. Mereka harus saling bahu-membahu untuk mensukseskan ini. Tidak mungkin kita mengandalkan hanya dari pemerintah, tapi harus semua pihak harus ikut terlibat betul. Dan ini yang sekarang kita dorong ke daerah-daerah, termasuk kita sekarang juga mulai sadar bahwa wilayah-wilayah yang aman itu sekarang justru malah harus kita tekan, agar kita beri penekanan agar mereka betul-betul mengamankan terus. Biar nggak gelombang kedua. Betul, jangan sampai nanti malah justru mereka merasa sudah aman, diberi warna hijau, ternyata malah loss. Ini jadi kita memang sebenarnya repot sih untuk mengontrol atau untuk mengendalikan 270 juta penduduk dengan 34 provinsi. Dan ini harus dilakukan sampai dengan 2022. Ya, kalau ini timeline-nya perlu nafas panjang gitu, ibarat sepak bola gitu. Ini nanti ada masa putar setelah 2 babak itu harus ada perpanjangan. Ini kita harus membuat cadangan nafas lah. Baik dari sektor jaring pengaman sosial, kemudian juga upaya kita untuk menekan COVID, walaupun itu tadi sampai vaksin datang kita mungkin tidak bisa 100%, tapi juga pemulihan ekonomi kan mutlak harus segera kita mulai. Tidak mungkin kita membiarkan masyarakat tidak keluar rumah, nanti bukan mati kena COVID tapi mati kelaparan kan. Jadi ini pilihannya, dan itu bukan soal pilihan, semuanya harus secara simultan dilakukan. Karena itulah Presiden selalu menyampaikan rem dan gas harus betul-betul padu, harmonis, kapan harus ngerem, kapan harus ngegas, harus tahu betul, jangan sampai kita salah rem, jangan sampai kita salah gas. Baik, Pak Muhadjir, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita semua diberi kekuatan dan napas yang panjang sampai dengan 2022. Tadi timeline-nya Pak Amin. Pak Amin Subandria juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.